Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Nerjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Domaraju Gukas melawan Jones Gawain. Permainan ini terjadi pada 2 Februari 2022. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Gukas pakai putih dan Jones Gawain memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan G6, lanjut kuda C3. Belum gajah G7, tapi pion D5 terlebih dahulu. Ini berarti jadi pembukaan profile defense ya. Oke, masih gerakan pengembangan kawan-kawan. Kuda F3, gajah G7, pion E3, dan setelah Jones rokade pendek, Gukas baru memakan pion di D5. Ya, udah jelas dimakan balik dengan kuda. Kini kuda langsung diserang lagi dengan pengembangan gajah C4. Baik, di sini Jones memilih pertukaran kuda dan setelah dimakan kembali dengan pion, jual beli ancaman masih berlanjut. Kini pion C5 yang tentu jika dimakan bukan hanya merusak struktur pion putih, tapi gajah kali C3 adalah skak benteng. Untuk itu pion didiamkan saja. Gukas memilih opsi rokade pendek. Oke, transisi serangan berubah lebih dalam. Menteri ke E7 bersiap memakan pion untuk serangan ganda. Tentu gajah ini dilindungi dengan menteri ke E2. Kuda naik ke C6. Gukas mulai mempersiapkan para penyerang. Dimulai dengan gajah ke A3. Jadi misal pertukaran pion E7 akan terpaku gajah pada benteng. Itu cukup bisa menunda dia untuk memainkan E5. Gerakan ini direspons santai dengan pion B6. Ini juga membuat opsi untuk gajah ke B7. Namun sekarang giliran kuda yang menjadi menggantung. Benteng A langsung dibawa ke C1. Lagi-lagi antisipasi penukaran. Baik, arah serangan masih belum pasti ya. Jadi gajah ke B7, pion E4 persiapan memakan pion. Kuda ke A5 terlebih dahulu untuk menekan gajah yang jelas akan menimbulkan ancaman ini. Jadi gajah mundur ke D3, lanjut lagi gajah ke H6, menyerang benteng. Setelah benteng ke B1, benteng ke C8, lalu pion maju lagi ke D5. Kini pion langsung ditantang dengan E6. Gukas melindunginya lagi dengan pion C4. Memang awalnya game ini tuh bener-bener boring guys. Ya baik, benteng C ke E8, menteri C2, dan barulah ada gerakan agresif dari Jones. Pion maju ke F5 guys. Namun Gukas masih terus bersabar dengan benteng F ke E1. Tapi Jones tetap makan pion. Oke, dimakan kembali dengan gajah. Sekali lagi, pion kali D5 yang kembali dimakan dengan pion. Lalu gajah mundur ke C8. Perhatikan langkah ini guys. Gukas membuang pion lemah D satu petak dengan tujuan membuat beberapa tempo. Jadi setelah dimakan dengan menteri, benteng B ke D1, tempo untuk menyerang menteri. Menteri balik lagi, dan tahu-tahu posisi ini tuh sangat buruk buat hitam. Raja udah sangat terbuka, dua gajah putih masih di papan. Ditambah mereka udah sangat siap untuk melakukan serangan. Jadi Gukas baru memulai serangannya dengan gajah ke D5 skak. Oke, jelas raja ke H8. Dan sebenarnya ini tuh cukup banyak variasi guys. Salah satunya mungkin memakan benteng cukup masuk akal. Tapi dia langsung dengan gajah ke B2 skak. Oke, setelah gajah menutup skak, baru kuda naik ke G5. Perhitungan yang bagus dari Gukas. Sekarang kuda ini jadi nggak tersentuh. Dan itu sangat mengganggu di pertahanan hitam ya. Tapi tentu Jones tidak pasrah begitu aja. Gajah ke F5 menyerang menteri. Ingat, menteri ini tuh harus jagain gajah juga ya. Jadi mungkin menteri C1 atau D2 sangat memungkinkan untuk jadi opsi. Tapi, apa kalian tahu kemana perginya menteri ini? Dia ke C3 kawan-kawan. Oke, Gukas mengorbankan menteri. Tapi di sini Jones juga nggak mau makan menteri ini. Ada yang tahu kenapa? Coba kita analisis. Jika gajah memakan menteri, gajah memakan gajah skak, benteng menutup itu nggak ngaruh sama sekali.
Tapi bukannya menutup dengan menteri hanya pertukaran, lagi pula hitam juga masih unggul pion dan serangan putih juga udah hancur. Saya udah bilang tadi ya, kuda ini menjadi ancaman yang sangat menyeramkan bagi hitam. Jadi kuda ke F7 skak terlebih dahulu, menteri nggak bisa memakan kuda. Jika benteng memakan kuda, tentu benteng memakan benteng adalah skak mat. Jadi setelah raja ke G8, kuda D6 skak, raja balik lagi, lalu baru gajah memakan menteri skak. Gerakan ini memaksa raja memakan gajah. Akhirnya kuda memakan benteng skak. Kuda dijaga benteng. Hasilnya benteng lawan satu pion kawan-kawan. Udah jelas itu nggak seimbang ya. Ditambah lagi jika kalian perhatikan, kuda ini berada di posisi offset. Dia nggak bisa bergerak. Ditambah juga raja di kondisi yang kurang baik. Jadi ini putih udah jelas-jelas sangat diunggulkan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, sekarang kalian tahu betapa berbahayanya kuda ini kan? Oleh karena itu barisan Jones menukar benteng terlebih dahulu. Dan setelah dimakan kembali, baru pion ke H6 berniat memukul balik kuda kawan-kawan. Oke, mau kemanapun kuda pergi, hitam udah sangat siap memakan menteri. Karena pion ini juga memberi jalan raja buat kabur. Nah, menurut kalian, apa jawaban dari Gukas kawan-kawan? Ya, menteri memakan gajah skak. Benar-benar serangan yang sangat brutal. Gerakan ini juga memaksa menteri untuk memakan menteri. Selanjutnya apa? Bukan gajah memakan menteri, apalagi kuda pergi. Tapi benteng ke E7 merupakan gajah. Dan dengan gerakan ini, John Stallwain udah menyerah. Keren ya serangan dari Gukas ini. Masih sangat muda tapi stylenya emang udah kayak profesional banget gitu. Ini tuh mirip-mirip kayak Magnus Carlsen zaman dulu kawan-kawan. Tapi bedanya Magnus bisa sangat stabil sampai sekarang. Dan saya rasa inilah PR untuk semua pecatur termasuk saya pribadi. Dan itu bener-bener gak mudah sih. Ya, kita lihat saja jika permainan sampai dilanjutkan. Kalian harus tahu, jika menteri memakan gajah, benteng G7 adalah skakmat. Dan ini sih udah gak bisa diapa-apain lagi guys. Mau apapun jawabannya tetap skakmat. Jika diperpanjang paling panjang pun, ya dia harus memakan kuda. Namun sekarang baru gajah memakan menteri skak, paksa raja ke H7, gajah F6 tentu menjadi ancaman yang sangat mematikan. Tapi makan benteng terlebih dahulu, skak skak, raja harus dipaksa balik lagi. Gajah ke 7 skak, raja balik lagi, baru gajah ke F6 skak. Kembali raja dipaksa ke H6, gajah ke 8 tentu bagus. Atau bisa juga benteng ke E8 dengan ide skakmat. Raja harus naik lagi. Ya, F3 bisa dimainkan. Atau langsung gajah F3 skak. Sekarang mau apapun jawaban dari hitam, beri move aja benteng H8 tetap skakmat. Sangat-sangat keren. Ya memang harus diakui ya, pecatur India tuh punya banyak generasi terbaik penerus Visianan. Namun sekarang juga banyak pecatur muda Indonesia yang mainnya udah bagus-bagus banget. Ya semoga aja Indonesia bisa ikut bersaing di papan atas internasional ya, untuk era percaturan modern ini. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan ada salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.